Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Ajizah dengan NIM 2020202079 dari kelas Pendidikan Biologi 3 angkatan 2020, mahasiswi Winraden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal skripsi saya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Yuliatri Samiha MPD, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Adapun judul dari tugas proposal skripsi saya yaitu pengembangan media pembelajaran berupa tumbuhan awetan atau herbarium pada pokok pembahasan Pteridophyta terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di MAN 1 Oku Timur. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang dari proposal skripsi saya yaitu hasil belajar peserta didik dapat ditentukan dengan mengukur tingkat efektivitas, kualitas pembelajaran di kelas yang menjadi faktor utama dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Faktor yang sangat besar manfaatnya yaitu media pembelajaran sebagai sarana penunjang pembelajaran. Penerapan prinsip pengembangan media dalam proses pembelajaran pada materi Pteridophyta dilakukan dengan maksud untuk menggantikan, menambah, dan memperluangkan media pembelajaran yang telah ada sebelumnya. Prinsip dan penelitian ini diterapkan berdasarkan pada salah satu tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengaktifkan peserta didik dalam suatu media dari hasil yang didapatkan oleh penelitian tentang media awetan, yang memberikan pengalaman pada peserta didik secara nyata terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi yaitu pada saat proses pembelajaran berlangsung, respon siswa menerima pembelajaran itu sangat kurang. Maka, di sini saya sebagai peneliti itu tertarik untuk mengembangkan media berupa tumbuhan awetan atau herbarium ini sebagai bahan ajar, khususnya pada pokok pembahasan Pteridophyta kelas 10 di MAN 1 Oku Timur. Sebab saat melakukan observasi bahwa sekolah MAN 1 Oku Timur ini juga memerlukan beberapa media yang cocok untuk bahan ajar. Karena sekolahan ini belum pernah membuat media awetan atau herbarium sebelumnya. Nah, penerapan media awetan daun ini diharapkan dapat menyediakan kegiatan pembelajaran yang lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas, dan dengan hasil atau output yang jelas. Adapun rumusan masalah yang sudah saya susun yaitu yang pertama adalah bagaimana untuk mengembangkan sebuah produk berupa koleksi awetan herbarium pada materi Pteridophyta yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran baik secara teori maupun praktikum di kelas 10 MAN 1 Oku Timur. Yang kedua yaitu bagaimana hasil belajar peserta didik kelas 10 di MAN 1 Oku Timur terhadap pengembangan media pembelajaran berupa tumbuhan awetan atau herbarium pada pokok pembahasan Pteridophyta itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sebuah produk berupa koleksi awetan herbarium pada materi Pteridophyta kelas 10 di MAN 1 Oku Timur. Selanjutnya yaitu bab 2 dengan isian tinjauan pustaka. Deskripsi teorinya yaitu pertama model ADI. Di sini saya menggunakan model ADI yang merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development of Production, Implementation or Delivery and Evaluation. Nah, menurut langkah-langkah pengembangan produk, model penelitian dan pengembangan ini lebih rasional dan juga lebih lengkap daripada model 4D. Adapun pengembangan itu adalah suatu perilaku untuk menjadikan dengan pengembangan media pembelajaran, media modul yang digunakan sebagai alternatif media pembelajaran. Nah, di mana pengertian media pembelajaran ini merupakan seperangkat alat atau sarana yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap siswa agar tercipta suatu proses pembelajaran dalam dirinya, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun herbarium atau awetan kering adalah material tumbuhan yang telah diawetkan atau disebut juga dengan spesimen herbarium. Herbarium ini juga merupakan salah satu sumber pembelajaran yang sangat penting dalam ilmu biologi tumbuhan.
Nah, di sini saya menggunakan materi dari tumbuhan paku atau Pteridophyta, yang mana tumbuhan paku ini merupakan suatu divisi yang marganya itu telah jelas dan mempunyai kormus. Artinya, tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam 3 bagian pokoknya, yaitu ada akar, batang, dan daun. Namun demikian pada tumbuhan paku belum ada yang menghasilkan biji. Nah, kerangka pemikiran yang sudah saya susun yaitu pengaruh proses pembelajaran sangat penting dalam peningkatan hasil belajar dalam mata pelajaran biologi, sehingga diperlukan suatu media pembelajaran yang tepat agar siswa itu dapat menemukan proses pembelajaran yang berlangsung, sehingga membuat hasil belajar memenuhi kriteria KKM. Salah satu media yang akan digunakan oleh peneliti dalam model pengembangan yang dilakukan ini yaitu untuk meningkatkan sistem pengembangan suatu produk atau suatu media pembelajaran yang dapat dibuat dengan media awetan dan keterkaitannya dengan materi tumbuhan paku itu sendiri. Selanjutnya yaitu bab 3 dengan isi pokoknya yaitu metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan model ADI, di mana bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengembangan, yaitu research and development. Adapun model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan ADI. Adapun kepanjangan dari ADI yaitu adalah Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, yang dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan media pembelajaran awetan herbarium melalui 3 tahap yang saya ambil, yaitu yang pertama ada analisis atau analis, bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat model pembelajaran yang sudah diterapkan sebelumnya. Dan yang kedua yaitu desain, di mana tahap desain ini yaitu untuk merancang kegiatan media pembelajaran yang akan dikembangkan. Dan yang ketiga yaitu ada development atau pengembangan. Development atau pengembangan ini diambil untuk melakukan penghasilan data dalam rancangan produk dengan cara persiapan produk hingga selesai dan pelaksanaan validasi oleh tim ahli. Baik, sekian presentasi dari tugas proposal skripsi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.